Golkarpedian rancangan Undang-Undang Minerba disahkan dan Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut ini sebagai jihad konstitusi. Apa yang membuat undang-undang ini begitu penting hingga disebut sebagai perjuangan besar? Apakah ini benar-benar kabar baik bagi rakyat atau justru menguntungkan pihak tertentu? Mari kita kupas tuntas. Revisi Undang-Undang Minerba bukan sekedar perubahan kecil. Undang-undang ini telah dibahas secara komprehensif oleh DPR dan pemerintah. Menteri Bahlil mengungkapkan bahwa ini adalah upaya mengembalikan Kitab Perjuangan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Lalu apa yang sebenarnya diubah? Salah satu perubahan besar dalam rancangan undang-undang ini adalah keterlibatan UMKM dan koperasi dalam pengelolaan tambang. Selama ini sektor pertambangan lebih didominasi oleh korporasi besar dengan syarat dan persaingan yang ketat. Dengan Undang-Undang Minerba yang baru, pemerintah membuka ruang bagi UMKM, koperasi, organisasi kemasyarakatan, keagamaan, dan bahkan badan usaha universitas untuk ikut serta dalam pertambangan. Tapi tahukah kalian bahwa UMKM berkontribusi hingga 60% terhadap PDB Indonesia dan menyerap tenaga kerja lebih dari 120 juta orang. Namun sayangnya selama ini mereka sulit mengakses sektor tambang. Dengan regulasi baru ini, keadilan ekonomi mulai diwujudkan. Tapi apakah ini benar-benar solusi bagi pemerataan ekonomi? Fernando Ganinduto, anggota Balik DPR RI menyebut Undang-Undang Minerba ini sebagai kado bagi rakyat Indonesia. Ia menegaskan bahwa regulasi baru ini bertujuan untuk menghadirkan prinsip keadilan, bukan hanya untuk pemilik modal besar. Bahkan sejak awal, fraksinya berkomitmen mengawal revisi undang-undang ini demi kepentingan masyarakat luas. Namun di sisi lain, ada juga kritik yang mengatakan bahwa meskipun aturan ini memberikan akses bagi UMKM, tetap ada tantangan besar dalam implementasinya, seperti permodalan, teknologi, dan transparansi dalam distribusi izin tambang. Dengan hadirnya Undang-Undang Minerba yang baru, pemerintah berharap dapat meningkatkan roda perekonomian nasional. Namun apakah ini akan benar-benar membawa perubahan bagi rakyat atau hanya menjadi wacana belaka? Beberapa pertanyaan besar yang masih harus dijawab adalah bagaimana mekanisme pengawasan terhadap tambang yang dikelola oleh koperasi dan UMKM, bagaimana jaminan lingkungan, serta bagaimana pemerintah memastikan distribusi izin yang adil dan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak. Golkarpedian, sekarang giliran kalian. Apakah menurut kalian Undang-Undang Minerba yang baru ini benar-benar menguntungkan rakyat? Atau justru ada celah yang bisa disalahgunakan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.